Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramli Aliridho. Apa kabar sahabat media sekalian? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, kemarin ada yang bertanya kepada saya ini tentang bab faraid ya. Ada kaitannya dengan bab faraid. Dia bertanya, bang, kenapa ilmu faraidnya tidak diteruskan katanya, padahal babnya masih banyak, masih panjang. Ya alhamdulillah ya, bagi saya alhamdulillah ada yang bertanya, berarti orang yang bertanya ini menyimak dan dia ingin tahu tentang hukum Allah. Bagi saya sangat bersyukur sekali ya, walaupun saya sendiri belum bisa memberikan memberikan apa yang diharapkan. Mungkin karena ya memang saya sekarang ini bukan sok sibuk, memang ada kesibukan sehingga tidak bisa memberikan waktu yang benar-benar luang untuk membahas tentang faraid. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan lanjutkan pembahasan faraid atau ilmu bab waris. Nah, di video kali ini kemarin ada yang bertanya tentang masalah hibah atau wasiat ya. Jadi ceritanya begini, saya tidak akan menyebutkan orangnya karena ini privasi ya. Cuman ini sebagai itibar saja, perumpamaan. Jadi ada orang meninggal ya, ada orang meninggal, dia meninggalkan tiga anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, sebelum dia meninggal, dia berwasiat, bahkan membuat surat wasiat. Ya. Dia berwasiat bahwa tanah yang satu, ya, jadi dia mempunyai tanah yang banyak. Ya. Nah, dia berwasiat dalam surat wasiatnya ini mewasiatkan bahwa tanah yang dimaksud itu tidak boleh dibagikan waris. Itu khusus untuk anak yang paling besar ya, anak yang paling gede. Nah, tapi dalam wasiatnya ini ada segat bitaklik, artinya ada persyaratan ya. Saya kutip sedikit, jadi ada bahasa begini, nanti di saat saya meninggal, tanah yang satu ya itu harus diberikan kepada si A, nah, ke anak yang pertama. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, apakah wasiat itu sah atau tidak? Nah, maka di sini saya akan jawab insya Allah. Nah, jadi begini saudaraku, ketika berbicara wasiat di dalam bab waris itu tidak ada wasiat. Ya, di dalam bab waris itu adanya hibah dan wakaf. Nah, ketika orang seperti kasus yang tadi, dia berwasiat ya, dengan disyaratkan seperti halnya ketika saya meninggal nanti maka tanah ini diberikan ke si A, maka wasiat itu batal, artinya tidak sah sekalipun wasiat itu secara perdata. Oke, mungkin ya secara hukum negara itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum negara. Tapi ketika berbicara hukum Allah itu batal. Kenapa? Karena wasiat Allah itu lebih utama ketimbang wasiatnya manusia. Nah, Allah berwasiat kepada manusia, kepada hamba-hambanya, ketika ada yang meninggal maka harus dibagikan waris. Nah, sedangkan ini berwasiat harus diberikan ke salah satu anaknya, maka di situ wasiatnya batal. Apa yang menyebabkan batal? Nah, yang menyebabkan batalnya ini adalah segat bitaklik. Apa itu segat bitaklik? Yaitu yang disyaratkan. Seperti tadi, ketika saya meninggal, tanah yang satu itu harus diberikan ke si A. Nah, disyaratkan. Jadi diberikannya disyaratkan ketika dia meninggal. Maka itu yang menjadi tidak sah. Kenapa? Karena di saat seseorang sudah meninggal, inqata'a amaluhu, putus semua amalnya, termasuk
Duniawinya sudah bukan milik dia lagi. Ya, mohon dipahami. Jadi ketika dia meninggal, dia sudah tidak ada hubungannya lagi. Apa yang dia tinggalkan itu sudah menjadi hak ahli waris. Nah, berbeda dengan hibah mutlak. Nah, makanya saya katakan di sini ada hibah mutlak, ada hibah ghair mutlak atau segat bitaklik. Nah, hibah segat bitaklik itu seperti tadi, artinya memberikan sesuatu tapi disyaratkan ini tanah bisa menjadi milik dia ketika si A-nya ini meninggal. Ya, mohon dipahami ya. Ya, itu tidak sah. Nah, yang kedua ada hibah mutlak. Nah, kalau hibah mutlak ini itu sah-sah saja. Asalkan jangan melebihi sepertiga warisan. Ya. Ingat, jangan melebihi sepertiga dari warisan. Nah, seperti apa hibah mutlak itu? Nah, hibah mutlak ini seperti halnya gini, saya contohkan. Masih di kasus yang tadi, misalkan punya anak 3, ya, si mayit punya anak 3, ketika dia meninggalkan 3 anak. Nah, dan sebelum dia meninggal, dia sudah memberikan, misalkan punya rumahnya 3, ya, punya anak 3. Nah, ketika masih hidupnya, itu dalam keadaan sakit atau masih sehat, dia panggil 3 anaknya. Kemudian dia bermusyawarah. Nah, dia langsung di saat dia masih hidup, dia memberikan tanah itu. Seperti hanya begini. Dari mulai sekarang, detik ini, rumah yang ini misalkan, ini sudah Bapak berikan kepada anak pertama. Nah, mulai detik ini, saat ini rumah itu sudah menjadi anak pertama. Nah, begitu dia menghibahkan tanpa disyaratkan seperti yang tadi, kemudian dia meninggal, maka tanah yang dihibahkan barusan itu sah menjadi milik anak pertama. Tidak boleh diganggu gugat jadi warisan. Nah, berarti yang 2 rumah ini yang menjadi tirkah. Ya, tolong dipahami ya. Jadi yang pertama itu tadi tidak sah, yaitu hibah bisegat. Ya. Segat bitaklik, artinya ketika saya meninggal, jadi memberikannya ada syarat. Syaratnya ketika saya meninggal, misalkan, gitu ya. Ketika saya meninggal nanti, ini tanah ini jangan dibagikan waris, ini harus dikasih ke anak yang pertama. Itu tidak sah, karena ada segat bitaklik, artinya ada bahasa yang diikatkan dengan kematian. Nah, yang kedua adalah hibah mutlak. Kalau hibah mutlak ini benar-benar mutlak memberikan pada saat itu juga dalam kondisi hidup, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Yang jelas dia memberikannya dalam keadaan masih hidup. Nah, seperti hanya tadi. Mulai detik ini misalkan bapaknya punya anak 3, punya rumahnya 3. Kata bapaknya begini, mulai detik ini, jam ini, rumah yang satu ini Bapak berikan ke anak Bapak yang pertama. Jadi mulai saat ini rumah itu sudah menjadi anak yang pertama. Sudah menjadi milik anak yang pertama. Nah, maka ketika bapaknya meninggal nanti itu tidak bisa digugat. Sekalipun tidak ada surat wasiat secara kenegaraan. Secara hukum Islam itu sah menjadi milik anak pertama. Kenapa? Karena tidak ada syarat. Tidak ada ta'aluk. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ini sehingga Anda bisa mencernanya dan Anda bisa mengambil hikmah, ya, hukum daripada pembahasan ini. Nah, saudaraku sekalian, jadi pada intinya, lalu bagaimana untuk warisannya? Nah,
Kan tadi ibaratnya 3 anak ada 3 rumah. Yang jadi warisannya ini yang 2 rumah lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, si anak pertama dapat tidak dari yang 2 rumah ini? Oh, dia dapat. Sekalipun dia sudah dikasih rumahnya 1, itu hibah bukan warisan. Yang tadi. Yang dari rumah yang 2 rumah ini dia juga dapat bagian secara warisan. Nah, saudaraku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa Anda praktekkan atau Anda jadikan sebuah pedoman. Insya Allah ini bersumber dari kitab Rohbiyah, ya, kitab Rohbiyah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda bisa memahaminya. Nah, baik saudaraku sekalian, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang kemarin bertanya bisa terjawab dengan adanya video ini. Cukup sekian dari saya, Ramli Ali Ridho. Jangan lupa panteng terus channel saya, dukung terus channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.